Dasar negara ini adalah untuk menghimpun, untuk menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia dengan bangsanya yang bersatu. Persatuan Indonesia itu inti daripada yang diwujudkan dalam dasar negara itu. Kemudian kita bertanya, siapa isi Indonesia ini? Apakah hanya Muslim? Apakah hanya yang berideologi tertentu? Saudara-saudara, ideologi itu sampai kapanpun tidak bisa hilang. Tapi toleransilah yang akan bisa mendekatkan perbedaan ideologi. Semestinya dengan mewujudkan nilai-nilai dasar ini yang dipertajam dan dipertebal itu toleransi. Saudara-saudara, alhamdulillah. Mari kita menjelajah sejenak ke belakang untuk bisa mengetahui mengapa masyarakat Indonesia yang kita ketahui, khususnya di Jawa, khususnya para orang yang kemudian mengaku kiai, itu mempunyai cara-cara yang begitu banyak dalam mendekati atau dalam penyampaian keagamaan serta mendekati masyarakat dengan berbagai macam yang kita saksikan sampai dengan hari ini yang sudah modern, masih kita temukan cara-cara yang menurut pendekatan sains dan pendekatan akal ini masih banyak yang irasional. Saudara-saudara, mungkin kalau kita katakan sebagai apologi mengatakan wajar. Mari kita lihat ke belakang. Indonesia pada tahun 1600-an penetrasi penjajahan, kalau kita istilahkan sekarang penjajahan, itu mulai masuk, yang kemudian merupakan penjajahan yang sangat berarti. Walaupun kalau ditinjau secara sosiologis, sesungguhnya masyarakat yang datang ketika itu, masyarakat Eropa, tidak bermaksud untuk menjajah, namun bermaksud untuk menguasai perdagangan antar mereka awalnya. Itu terbukti bahwa tatkala 1511 Portugis masuk ke Melaka, kemudian dilanjutkan ke Ternate, kemudian disusul oleh Spanyol yang ketika itu beberapa tahun kemudian masuk ke Tidore,
terjadilah persaingan dan bangsa-bangsa dua ini memahami pulau-pulau yang dia datangi adalah penduduknya masih sangat primitif. Tidak ada tempat-tempat yang dinamakan sentra-sentra pendidikan. Sekalipun di sana ada bahasa kesultanan, namun tidak bisa dibayangkan kesultanan itu seperti halnya hari ini. Ketika itu sama sekali tidak ada sentra pendidikan yang bermakna. Dua negara yang masuk, dua bangsa yang masuk ini saling menguasai dalam arti mencari pengaruh di kedua sultan itu, Sultan Ternate dan Sultan Tidore, yang kemudian masing-masing ini merasa terlindungi. Dua sultan ini merasa terlindungi oleh datangnya Portugis untuk Ternate, dan kemudian Tidore merasa terlindungi oleh datangnya daripada Spanyol. Saudara-saudara, kemudian beberapa tahun setelah itu datanglah Belanda. Kita kenal 1600-an. Belanda juga sama, ingin mendapatkan sesuatu yang bisa diperdagangkan di negerinya, khususnya dan Eropa pada umumnya. Kemudian masuk juga ke Maluku, Ambon. Di sana terjadi perebutan daripada wilayah. Ini menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya saling sengketa antar suku bangsa, antar bangsa Eropa yang datang, saling ingin menguasai perdagangan. Akhirnya dimenangkan oleh Belanda. Kita tahu Spanyol kembali ke tempat awal, yaitu ke Filipina. Kemudian Portugis diantar ke timur terus menguasai Timor. Dan Belanda menguasai Indonesia Timur, yang kemudian mencari tempat yang lebih strategis lagi. Ditemukanlah Pulau Jawa, pesisir utara, Banten awalnya, yang kemudian Banten menolak, kemudian ditemukanlah Jayakarta, dan pada tahun berikutnya yang jelas 1619 kita tahu berdirilah sebuah kota Batavia. Kota modern pada zamannya. Dan menjadi penguasa tunggal. Itu tahun 1600-an. Tepatnya 1619. Ada apa ketika itu di tanah Jawa? Sama halnya dengan tanah Indonesia Timur, Ternate, Tidore, tidak terdapat sentra pendidikan. Mari kita lari ke barat. Itu kondisi Pulau Jawa, Pulau Nusantara. Katakan ketika itu yang berkuasa di khilafah Islam yaitu khilafah Utsmaniyah.
Khilafah Utsmaniyah yang ibu kotanya adalah bekas Bizantium yang terkenal kemudian menjadi Istanbul. Pada tahun yang sama 1600-an di sana sudah terjadi perkembangan yang sangat pesat, baik itu filsafat maupun perkembangan sufi. Kemudian siapa yang menggerakkan ketika itu? Yang menggerakkan ketika itu adalah Safardim. Safardim itu orang-orang Israel, bukan Israel, orang-orang Yahudi yang terusir daripada Spanyol, yang kemudian menggabung dan mengungsi ke tempat yang Sultan Turki atau Sultan Utsmani. Karena sultan-sultan yang lain sudah ditaklukkan dan yang berkuasa ketika itu adalah Turki Utsmani. Bergabunglah orang-orang Safardim ini dengan tokoh-tokoh yang ada di kekuasaan Istanbul. Ada tokoh yang sangat terkenal dari Yahudi yang menjadi Muslim, yaitu Israel bin Elizar. Ini adalah mengawali karir hidupnya seperti seorang filosof, kemudian masuk kepada kehidupan sufi. Dia sesungguhnya Muslim yang masih mempertahankan keyahudiannya. Dia mendekati semua orang dan diterima semua orang. Muslimkah dia? Yahudikah dia? Yaitu amalan-amalan yang dinamakan sufi ataupun mistik. Tahun 1600-an sudah sedemikian rupa masyarakat ketika itu, dan perlu diingat orang-orang Yahudi yang ada di kekuasaan Utsmani ketika itu hampir dekat secara keseluruhan pada Islam, dan banyak sekali yang masuk ke dalam agama Islam. Namun apa itu namanya, kalau kita mengatakan munafik, yang masih menjalankan syariat Yahudinya. Mereka inilah yang mengarang kitab-kitab yang kemudian tersebar dengan mistik-mistik yang dukun, mengusir setan, kemudian mengusir setan, mengusir jin, mengobati orang yang kesurupan dan sebagainya. Dari sini. Nah, sudah kita berhenti dulu di sini. Kemudian kita turun ke bawah, ke Asia besar, ke Asia Selatan, ke Asia Selatan, India. India pada tahun 1760-an, Inggris baru menguasai India. Tapi mendapatkan penentangan dari orang yang alim, yang disebut ketika itu Syah Waliullah atau Syah Al-Wali.
Yang aliran mistiknya adalah aliran Ibnu Arabi. Orang-orang semacam ini tidak seperti Israel bin Elizar, tidak kedukunan, tapi pendekatan bahwa orang Muslim hari ini tidak punya kemampuan untuk melawan orang-orang Inggris atau orang Eropa, maka harus bersemedi menyusun kekuatan. 1700. Ada apa di Indonesia? Belum ada apa-apa. 1700 belum ada apa-apa. Tanam paksa juga belum dimulai. Tanam paksa itu tahun di 1800-an. Sangat-sangat, ya kalau dikatakan primitif, ya primitif, belum ada kenal pendidikan. Sedangkan tadi di Istanbul atau di Turki sudah ada tokoh-tokoh besar yang kemudian nanti setelah Israel bin Elizar itu ada keluar lagi nanti yang namanya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi yang mistik juga. Ada apa di India? Ada tokoh-tokoh perlawanan yang berdasarkan pendekatan Al-Quran yang ditafsirkan secara sufi. Bayangkan, di negara sana sudah ada, di Eropa apalagi, di Turki ada, Utsmani, terus kemudian di India, Indonesia belum ada apa-apa. Maka tatkala tahun 1800-an pergerakan Muhammad bin Abdul Wahab ingin memurnikan ajaran Islam karena ada gerakan Israel bin Elizar dan lain-lain tadi, termasuk Syah Al-Wali yang pendekatannya adalah mistik. Muhammad Al-Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab mengadakan pemurnian. Itu tahun 1700-an, 1800-an. Kemudian mendapat kawan Muhammad juga, Ibnu Saud, Muhammad bin Saud, yang kemudian mendirikan negara Saud Al-Arabi itu, Mamlakatus Saudiyah Al-Arabiyah. Sudah sedemikian rupa tahun 1800-an. Ada apa di Indonesia? Tahun 1800-an Indonesia masih mengerjakan tanam paksa, kultur stelsel. Belum ada pendidikan. Nah, saya mengajak saudara-saudara, bagaimana terbelakangnya pemahaman keagamaan ini di Nusantara kita. Sekalipun kita melihat bagaimana datangnya Cheng Ho belum membawa misi yang sistematis dalam arti mendirikan pendidikan. Cheng Ho ketika itu hanya mengkonsolidasi Muslim yang datang dari negeri Cina yang kuatannya lebih dari 150.000. Sepeninggal Cheng Ho, barulah ada kekuatan-kekuatan yang dinamakan Auliaullah itu, wali-wali, dan kemudian berdiri negara. Ketika itu sangat mudah aliran-aliran sufi yang dibawa oleh Israel bin Elizar
itu dikuasai oleh orang-orang yang dasarnya kurang kuat. Mengapa? Karena aliran Wahabi belum masuk. Maka sangat pantas kalau di Indonesia, Jawa maupun Sumatera maupun lain-lain, pendekatan keagamaannya seperti kita rasakan masih terjadi sampai hari ini. Yang dukun lah, yang ngobati orang kesurupan lah, apa semua. Jadi pendekatannya tidak rasional dan juga tidak pendekatan yang keagamaan yang didasari oleh wahyu ilahi. Maka pantas. Dan setelah terjadi perubahan di Indonesia ini adalah perubahan pendekatan modern. Pendekatan modern. Kalau ada orang mengatakan bahwa kaum santri yang memerdekakan Indonesia ini apologi. Karena pesantren ketika itu sangat tradisional. Sangat tradisional. Tidak masuk ke dalam olah fikir yang kemudian nanti tindakannya rasional. Semua tindakannya adalah seperti doktrin. Nah, yang menjadi pergerakan bisa tampil itu adalah orang-orang yang terdidik. Orang-orang terdidik oleh Belanda yang kemudian dilanjutkan dididik lagi di negeri Belanda untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan yang tinggi. Namun orang-orang Indonesia yang murni dididik di negerinya, ini yang bisa menggerakkan Indonesia menjadi modern dan Indonesia menjadi merdeka. Saudara-saudara, kita tahu Bung Karno, pendidikan modern dari SD, sekolah menengah sampai sekolah tinggi tidak mau ke negeri Belanda. Maka dia mendalami Indonesia secara detail. Tokoh yang lain sebetulnya bukan tidak mampu, tapi tidak menginginkan. Sehingga beliau mampu menggerakkan Islam keindonesiaan. Jadi dua tokoh ini murni bimbingan sekolah di Indonesia. Maka mengenal Indonesianya jauh lebih tinggi daripada tokoh-tokoh nasionalis yang dididik di negeri Belanda. Apa buktinya? Saudara-saudara, Bung Karno dan tokoh almarhum itu didikan tulen, walaupun tentunya yang mendidik adalah orang-orang Belanda, tapi di negerinya. Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Amir Syarifuddin dibesarkan di negeri Belanda. Begitu masuk ke Indonesia dalam perjuangannya selalu clash. Bung Hatta tidak sampai tuntas mewakili Bung Karno, mengundurkan diri. Bung Hatta lah yang memulai sesungguhnya mengeliminir itu ya, karena tidak memberlakukan atau mendislokasikan, mengkeseliokan Undang-Undang Dasar 45 sehingga mengiklankan membuat partai-partai 3 bulan setelah proklamasi, kemudian terjadilah kehidupan parlementer, kemudian meninggalkan Undang-Undang Dasar 45. Kalau saudara-saudara membaca dekret presiden, diawali daripada ini fase yang harus tampil menyatakan
jati diri, kata Bung Karno. Mengapa selama ini periode 45 sampai kepada 50 periode yang tidak jelas. Pemimpin revolusi tidak punya, istilahnya tidak digubris. Kemudian 50 sampai 55 juga tidak jelas. Jadi Indonesia mengalami mendislokasikan Undang-Undang Dasar 45 dari sejak tanggal 18 diumumkan sampai dengan 5 Juli 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Dasar itu entah Undang Dasar apa itu yang untuk Linggarjati, Renville, KMP gitu. Kemudian Undang-Undang Dasar 1950, kemudian Undang-Undang Dasar sementara, kemudian Undang-Undang Dasar RIS dan sebagainya. Itu oleh Bung Karno dinyatakan Indonesia kehilangan pedoman yang resmi. Maka dekrit. Keluarlah dekrit 1959, kalau nggak salah itu 5 Juli. Namun tatkala dekrit itu disampaikan, diumumkan, Bung Karno tidak serta-merta menggunakan Undang-Undang Dasar 45 dengan sesungguhnya. Masih mungkin itu proses, tapi justru memperkokoh pengaruh individu sehingga terjadilah ketidaksepahaman baik dari tentara, baik dari sipil dan sebagainya yang dicetuskan tahun 60 RRI itu 58 ya. Januari 50, Februari 15 dan Februari 17 tahun 58 tercetuslah yang namanya PRRI dan Permesta. Saudara-saudara, menyelesaikan PRRI dan Permesta ternyata tidak terlalu sulit karena setelah dekrit itu terus bergerak. Kemudian dalam tahun 60-an sudah bisa diselesaikan. Nah, bagaimana dengan masyarakat umum? Adakah kemajuan keagamaan bagi orang Muslim? Kalau dibilang maju ya ada kemajuan. Namun saudara-saudara, pendidikan Islam ketika itu ansih yang terbesar adalah pendidikan pesantren. Memang pendidikan pesantren adalah pendidikan yang sangat mandiri. Kemudian terjadilah penjajahan bukan penjajahan, setelah Soekarno itu dekrit, umat Islam ketika itu terpecah. Yang Masyumi sudah nggak bisa bergerak karena dibubarkan. Kemudian terjadilah Nasakom yang wujud adalah Nahdlatul Ulama mewakili Muslim, kemudian nasionalis, kemudian komunis. Saudara-saudara, di kala itu Islam yang rasional itu tumbuh daripada pendidikan yang non pesantren. Diwakililah oleh pergerakan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. Kemudian Masyumi dibubarkan, kembalilah kepada Nahdlatul Ulama yang basisnya ketika itu adalah pesantren. Kalau kita lihat perjalanan seperti itu, wajar kalau di Indonesia ini pendekatan keagamaannya yang
diawali dari tidak melalui pendidikan resmi, pesantren, dan jangan dibayangkan pesantren itu seperti yang kita lakukan hari ini. Pesantren itu ada kelompok yang tidak menggunakan kurikulum, menggunakan apa yang dikehendaki kiai, itulah yang diajarkan. Kemudian memakan waktu lama, maka pulang dengan sibghah yang dikeluarkan oleh kiai-kiai tertentu itu. Maka sangat pantas kalau mudah sekali perpecahan-perpecahan atas nama agama di Indonesia ini. Baru setelah Pak Harto tampil, pendidikan agama di dalam sekolah diadakan. Pada zaman saya sekolah tahun 50-an, itu pendidikan agama tidak seperti sekarang. Atau tidak seperti pada zaman Pak Harto dulu. Awalnya tidak ada. Kemudian menjelang Syekh tamat, kelas 6 baru mulai ada. Itu pun ala kadar dinamakan pendidikan agama. Dan apa yang diajarkan sama sekali, kalau kita baca hari ini gitu, tidak akan memberi kesan apapun tentang agama. Setelah Pak Harto, pendidikan agama mulai ditanamkan, kemudian Pancasila mulai diberikan makna, keluarlah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Semua unsur baik itu pendidikan maupun pegawai negeri ditatar. Apapun hasilnya, tapi Pancasila oleh Pak Harto dijadikan pedoman. Sangat beda dengan pada masa Bung Karno, Pancasila didengungkan, tapi Pancasila diremas, diperas menjadi Trisila. Sosiodemokrasi, sosioekonomi, satu lagi, apalagi sosiopolitik. Kemudian diperas lagi menjadi gotong royong, sekalipun itu hanya mengingatkan kepada proses berdirinya atau proses diundangkannya Pancasila. Namun menjadi kenyataan. Akhirnya terjadilah penyatuan kekuatan, tapi berdasar berdasar ideologi komunis, nasionalis, agama yang terkenal dengan Nasakom. Saudara-saudara, pada waktu Pak Harto sangat teliti menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, semuanya teliti. Pak Harto termasuk presiden yang sangat teliti karena setiap langkahnya merujuk pada Undang-Undang Dasar 45 yang dibuahkan turunannya menjadi undang-undang. Dengan pedoman tadi itu. Saudara-saudara, di dalam perjalanan dendam politik itu ada. Maka Pak Harto dicari di mana kelemahannya oleh orang yang pernah diselesaikan oleh Pak Harto, yaitu komunis. Bukan komunis, PKI. Terjadilah reformasi
Saudara akan tahu bahwa reformasi yang dihilangkan itu Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan P4. Di reformasi itu yang pertama disasar itu P4. Menurut kaum reformis, P4 inilah yang menyengsarakan bangsa. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 tidak sempurna, maka diamandir dan amandemennya sangat sangat total lah. Jadi kalau sekarang mengatakan Undang-Undang Dasar 45 itu sesungguhnya ya tidak. Mengapa? Karena inti daripada Undang-Undang Dasar 45 adalah demokrasi dari pasal 4. Demokrasinya itu demokrasi perwakilan. Artinya bangsa ini, kerakyatan ini ada pemimpinnya. Pimpinannya adalah hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan itu yang akan menjadi perwakilannya, yang akan memilih presiden Indonesia, yang akan menerima pertanggungjawaban presiden. Nah, setelah ada reformasi ini, yang paling pertama dibuang adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan tugasnya yang kita pernah ketahui dalam Undang-Undang 145 yang belum diamandemen itu, memegang kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga memiliki hak untuk memilih dan memberhentikan dan meminta pertanggungjawaban. Itu yang mutlak dirubah, dan kemudian Pancasila juga P4-nya ditiadakan, sehingga dalam masa 20 tahun orang menjadi janggal kalau berbicara Pancasila. Anak-anak di sekolah tidak diajarkan. Kalau di dalam P4 dulu ada pendidikan moral Pancasila dan sebagainya gitu. Yang sifatnya P4 itu bukan undang-undang, pedoman saja. Kemudian pendidikan moral Pancasila juga bukan turun dari undang-undang. Nah, itulah yang dibongkar, dibuang. Namun belakangan kan kita dengarkan keinginan untuk membuat haluan. Apa itu? Haluan apa? Ideologi Pancasila. Dan dibuat undang-undang. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45, Majelis Permusyawaratan Rakyat, satu diantaranya adalah membuat daripada haluan negara. Menetapkan daripada haluan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat dihilangkan dengan tugasnya, kemudian mau membuat undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, ini tercermin bahwa mungkin tidak sadar atau mungkin sadar atau mungkin merasa kecolongan karena Pancasila dihilangkan P4-nya dan lain sebagainya. Maka keluarlah penentangan dan pertentangan. Bagaimana kita menyikapi? Mestinya sikapi rasional saja. Kan itu orang menghendaki. Kalau tidak mau ya sampaikan dengan baik-baik, tidak pakai ini mengundang atau membuka luka lama. Nah, artinya bangsa Indonesia ini ternyata pendendam. Pendendam kan? Luka lama itu apa? Konon katanya PKI.
Itu yang tersasar. Nanti luka lama apa lagi? Ya banyak. Pendendam bukan? Nah, ini mestinya tidak terjadi. Kalau tidak setuju sampaikan secara rasional. Mengapa? Karena dasar negara ini adalah untuk menghimpun. Untuk menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia dengan bangsanya yang bersatu. Persatuan Indonesia itu inti daripada yang diwujudkan dalam dasar negara itu. Kemudian kita bertanya, siapa isi Indonesia ini? Apakah hanya Muslim? Apakah hanya yang berideologi tertentu? Saudara-saudara, ideologi itu sampai kapanpun tidak bisa hilang. Tapi toleransilah yang akan bisa mendekatkan perbedaan ideologi. Semestinya dengan mewujudkan nilai-nilai dasar ini yang dipertajam dan dipertebal itu toleransi. Saudara kalau melihat dari diktum 1 ketuhanan, terus mengeluarkan kemanusiaan. Kemanusiaan ini adalah inti daripada ketuhanan. Karena Tuhan dan kemanusiaan itu nggak bisa-bisa. Mengapa? Karena Tuhan mengibaratkan kemanusiaan ini adalah, kalau dalam negara itu mewakili negara. Kalau di dalam teologi dialah khalifah. Dialah wakil Tuhan. Nah, maka wakil Tuhan yang dikehendaki dalam undang-undang dalam dasar negara kita adalah yang adil. Adil itu hanya milik Tuhan. Adil milik Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa adil. Hanya dekat kepada keadilan. Maka keadilan, kemanusiaan yang adil itu adalah kemanusiaan yang dekat kepada Tuhan. Dekat kepada Robnya. Manusia Indonesia semuanya punya Tuhan. Walaupun berbeda-beda dalam diri masing-masing. Subjektivitas manusia terhadap Tuhan itu beda-beda. Muslim saja memaknai Tuhan itu mungkin beda-beda. Sejuta Muslim ya sejuta makna. Nah, paling nanti yang tidak sejuta makna itu kalau disifati. Kalau sudah disifati kan bertentangan dengan Tuhan itu sendiri. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Tuhan itu tidak mau disifati begitu. Sudah. Adil milik Tuhan. Dan orang sering mendekatkan diri pada Tuhan supaya bisa adil. Dan adilnya manusia itu masih tanda petik. Namun karena dia bertuhan, maka dia mengatasnamakan Tuhan. Dan beradab. Manusia yang adil dan beradab. Manusia beradab itu adalah manusia yang selalu mengerahkan daya pikirnya. Mengerahkan aktivitas logisnya. Manusia yang selalu mengerahkan aktivitas logisnya, dia akan menemukan peradabannya. Tatkala sudah tidak mengerahkan aktivitas logis daripada pemikiran, maka dia jauh dari peradaban yang manusiawi. Maka kemanusiaan yang adil dan beradab. Hanya manusia yang adil dan hanya manusia yang punya peradaban yang mampu menciptakan persatuan. Saudara-saudara, persatuan itu bukan seperti kita membuat bakso.
Buat bakso itu intinya daging, apapun dagingnya. Kemudian campurannya supaya bisa melembung-melembung itu dikasih aci. Kasih aci, kemudian kasih garam supaya rasa agak bagus, agak sedap. Dikasih bawang dan lain sebagainya. Disatukan, nah itu kesatuan, bukan persatuan. Kalau persatuan itu adalah sop. Ada buntut, ada air, ada sayur dikit. Dimasak menjadi satu, ini sop. Persatuan daripada satu. Kalau bakso tadi kesatuan dari berbagai macam yang dihancurkan. Maka persatuan Indonesia itu adalah menghormati semua keyakinan, menghormati semua ideologi, menghormati semua kemauan yang ada di Indonesia dan bangsanya. Itu persatuan. Unit. Satu. Persatuan itu dihormati. Artinya melingkar jadi satu, itulah Indonesia. Maka tatkala kita hari ini belum bisa menciptakan persatuan itu, berarti kita ini masih menginginkan orang Indonesia ini dijadikan satu saja. Yang inginnya Muslim ya Muslim saja, yang komunis saja. Nah, tatkala itu tidak ada persatuan di Indonesia. Nah, saudara-saudara, disinilah kita mawas diri. Gimana mawas diri itu? Kalau seperti itu, mengapa kita tidak membuat sesuatu? Nah, itulah yang kita namakan, kita membuat arena pendidikan. Yang kita namakan, yang didirikan Yayasan Pesantren Indonesia menggunakan pesantren. Bahasanya, mengapa harus pesantren? Kemandirian tadi. Ya, semboyan kita, kredo kita itu, pesantren spirit, but modern system. Kalau dulu belum ada itu, pesantren spirit, but modern system itu. Nah, kita buat. Dengan sebuah landasan, Az-Zaitun, pusat pendidikan. Setelah menjadikan tempat center of education, maka isinya apa? Oh, untuk mengembangkan budaya. Itu tadi peradaban tadi, beradab tadi ya. Budaya, apa yang paling diinginkan? Kalau budaya Jaipongan juga enggak, gampang itu. Budaya tari topeng 5 menit bisa belajar. Budaya gendingan sebentar lagi saya menurunkan zikir itu sebentar saja itu. Yang dipanggil gini jadi. Kemudian berinovasi, masuklah sinden putri gitu kan. Karena sinden itu biasanya lagu-lagu Jawa, nah ini bukan sinden. Mugoniyah. Nah, itu jadi pesantren spirit but modern system. Saudara-saudara, dengan seperti ini mawas diri kita ini untuk menuju tadi itu, persatuan tadi itu, persatuan Indonesia. Lambat atau cepat, karena cepat itu relatif, lambat pun relatif, ini akan terjadi. Indonesia yang toleran itu akan terjadi. Bisa memaknai dasar negaranya. Hari ini dasar negara itu diucapkan, didoktrinkan, tapi jarang yang dilaksanakan.
Contohnya ya liberal demokrasi itu udah contoh konkret itu. Dulu Bung Karno mengambil Undang-Undang Dasar kembali ke 45, walaupun konstituante tinggal sedikit lagi mengesahkan, tapi justru sedikit itu yang tidak pernah tercapai, dasar negara. Tinggal satu, dasar negara saja konstituante itu. Tim pembuat undang-undang dasar itu tinggal satu, semuanya sudah oke, tinggal satu, yaitu dasar negara. Kita jadi bertanya, kan pinter-pinter ketika itu katanya. Anggota parlemen itu pinter-pinter. Mengapa tidak kembali saja dasar negara itu di preambul? Ternyata harus Bung Karno lagi yang mengembalikan itu, mengingatkan. Tinggal dasar saja kok nggak bisa, ya sudah kembali ke 45, bubarkan saja itu. Gitu. Bung Karno kan begitu dulu. Tapi didukung Pak Nasution. Kalau Pak Nasution nggak mendukung ya nggak jalan itu. Nasution mendukung. Saudara-saudara, tugas kita sangat panjang, sangat jauh. Tidak berat, tapi sangat lama ini. Karena apa? Menciptakan toleransi, sikap toleran, dan suka damai untuk Indonesia ini yang kondisinya seperti kita rasakan sekarang ini. Kemarin kita sudah agak tentram, kemudian KIH atau KIP, HIP. Nah, undang-undang HIP itu meluap-luap. Dendam itu meluap-luap, entah apa yang didendami itu. Jadi tidak ada yang halus itu. Konyong-konyong meledak. Walaupun andai kata ada yang melawan juga belum tentu itu. Jadi ini potret bangsa Indonesia sampai tahun 2020. Wallahu a'lam bishawab. Silakan saudara-saudara tanggapi.